Ya, saat ini kita akan belajar atau membahas tentang biaya meterai pada dokumen pelayanan kesehatan. Mengapa ini dibahas? Karena ada banyak pertanyaan dari sejawat semua bahwa benarkah dokumen pada pelayanan kesehatan itu tidak sah apabila tidak dibubuhi meterai? Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan karena mereka beranggapan atau mereka takut apabila pihak pasien misalnya yang sudah menandatangani dokumen pelayanan itu nanti memungkiri apa yang dinyatakan pada dokumen tersebut apabila tidak ada meterai atau apabila ditandatanganinya tidak di atas meterai. Nah, untuk membahas ini semua maka kita perlu dulu memahami apa itu meterai atau biaya meterai. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai itu disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya meterai adalah pajak atas dokumen. Nah, jadi sebetulnya biaya meterai itu adalah pajak. Nah, biaya meterai itu dikenakan di mana saja? Yaitu pertama, pada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai sesuatu kejadian yang bersifat perdata. Dan yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, jadi ini ada dua pemahaman yang harus kita pahami bersama, yaitu di satu pihak meterai itu adalah satu pajak, tapi di pihak satu sisi lagi kita memahami juga mengapa dokumen tersebut harus dimeteraikan atau harus dibubuhi meterai apabila dimajukan sebagai barang bukti. Nah, meterai ini kita kenal di Indonesia sejak tahun 1921. Di situ ada aturan bea meterai. Ini pada zaman Belanda ya waktu itu. Nah, kemudian aturan ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 tentang bea meterai. Nah, pemahaman meterai itu adalah bahwa penggunaan meterai sangat penting untuk kelengkapan sebuah dokumen. Nah, dan meterai itu dipahami secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemilik dokumen itu telah membayar pajak kepada negara. Nah, apa itu dokumen? Sekarang kita lihat. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan atau cetakan atau dalam bentuk catatan elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau untuk memberikan sebuah keterangan. Nah, tadi kita lihat di sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa dokumen itu adalah sebagai alat untuk menerangkan tentang satu kejadian yang bersifat perdata, dan yang kedua, dokumen juga dipahami sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, sekarang dokumen apa saja sih yang dimaksudkan atau yang termasuk ke dalam dokumen yang bersifat perdata sehingga harus diberi meterai? Yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta dengan rangkapannya. Yang lainnya adalah akta notaris dengan salinan dan kutipannya, kemudian akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, surat-surat berharga, dokumen transaksi surat berharga, dokumen transaksi kontrak berjangka, dokumen lelang, juga dokumen-dokumen yang menyatakan jumlah uang yang lebih dari 5 juta rupiah. Ya, yang dimana disitu menyebutkan adanya penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan dokumen lain yang tentunya ditetapkan tersendiri dengan peraturan pemerintah. Nah,
Ada juga dokumen yang tidak perlu diberi meterai. Yaitu apa? Contohnya dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, ya, surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan sebagainya. Kemudian ijazah-ijazah juga tidak perlu diberi meterai. Tanda terima gaji, slip gaji, uang tunggu, uang pensiun, tunjangan, itu tidak perlu diberi meterai. Kemudian juga bukti penerimaan uang negara dari kas negara atau dari pemerintah daerah, kwitansi semua pajak dan penerimaan lain yang dipersamakan yang berasal dari kas negara. Atau tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Misalnya tanda terima dari bendahara, organisasi, dan sebagainya itu tidak perlu diberi meterai. Atau dokumen simpanan uang, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank dan sebagainya. Dan surat gade juga tidak perlu atau tidak dikenai oleh dokumen biaya meterai. Nah, sekarang kita lihat dokumen apa saja sih yang sering dibuat oleh rumah sakit dalam hubungannya pelayanan kesehatan dengan pasien-pasien. Nah, ada beberapa dokumen atau formulir-formulir yang sering dipakai atau sering dibuat untuk menyatakan adanya hubungan keperdataan antara pasien dengan pihak rumah sakit atau pasien dengan dokter. Nah, contohnya adalah formulir pernyataan kepatuhan pada peraturan rumah sakit, ya, karena kita tahu kan bahwa kewajiban rumah sakit itu adalah untuk memberikan informasi tentang tata tertib yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, berarti pasien juga sudah tahu. Nah, kemudian formulir pernyataan penjaminan pembiayaan rumah sakit, contohnya pasien yang mau dirawat, misalnya penjaminannya apa? Apakah itu asuransi, kontraktor dari perusahaan, atau dibayar sendiri dari uangnya sendiri, atau termasuk dalam program JKN. Kemudian formulir penyampaian informasi medis apabila nanti pasien itu dirawat, kemudian pasien membutuhkan informasi dari pihak DPJP, dari dokter yang merawatnya, dan biasanya itu nanti ada satu meeting. Dan di situ disampaikan informasi medis seperti apa yang terjadi dengan pasien. Nah, itu juga harus ditandatangani oleh pihak pasien atau keluarga pasien. Atau formulir pernyataan pulang atas permintaan sendiri. Ya, kita tahu bahwa masih banyak pasien-pasien atau keluarga pasien yang menginginkan pasiennya pulang walaupun sebetulnya belum diizinkan pulang oleh DPJP-nya. Nah, ini perlu ada pernyataan dari pihak pasien atau dari pihak keluarganya. Formulir kesediaan untuk dirawat inap dan kelas perawatannya. Nah, kalau pasien mau dirawat, apakah pasien bersedia? Nah, itu biasanya ada tanda tangannya, kemudian memilih kelas mana, sesuai dengan haknya, dan sebagainya. Atau juga yang sering disampaikan adalah formulir informed consent. Ya, formulir persetujuan tindakan kedokteran. Atau masih ada formulir-formulir lain yang biasanya menghubungkan adanya jalinan keperdataan antara pasien atau keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa hubungannya antara formulir atau dokumen-dokumen tadi adalah dengan pembuktian? Ya, nah, akan melihat dulu bahwa sebetulnya untuk bisa menjadi barang bukti atau alat bukti di pengadilan itu ada persyaratannya, ya. Jadi kita lihat bahwa pembuktian itu adalah satu tahapan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar para pihak di pengadilan. Jadi untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, itu perlu ada pembuktian. Nah, salah satu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti itu adalah dokumen. Ya, dokumen, catatan kita, formulir, pernyataan, informed consent, itu adalah dokumen-dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Bahwa memang kalau tadi kita lihat ada bagian-bagian awal, bahwa salah satu fungsi dari dokumen itu sebetulnya adalah sebagai bukti atau sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan di pengadilan. Nah, dokumen yang tidak bermeterai itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, jadi dokumen apabila kita menandatangani satu dokumen, kemudian tidak ada meterainya, maka itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, sementara dokumen itu diperlukan sebagai alat bukti. Lalu bagaimana? Nah, untuk bisa dokumen tersebut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi satu kasus atau satu perselisihan, maka dokumen yang tidak bermeterai tersebut harus dibubuhi dulu materai. Nah, loh, kan kejadiannya sudah lalu. Masa diberi meterai sekarang? Nah, memang ada ada ketentuan bahwa walaupun kejadian atau pernyataan atau dokumen tersebut dibuat beberapa waktu yang lalu, itu apabila sekarang akan dijadikan sebagai alat bukti bisa dibubuhi meterai sehingga dokumen tersebut bisa menjadi alat bukti. Nah, itulah yang dikenal dengan pemeteraian kemudian. Nah, pemeteraian kemudian ini punya dasar hukum tidak sebetulnya? Nah, ini kan menjadi permasalahan. Ternyata pemeterai kemudian itu punya landasan hukumnya. Atau bahasa Belandanya itu adalah nasekling, ya. Jadi pemeteraian yang diberikan atau diberikan kemudian. Nah, itu ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2014 tentang tata cara pemeteraian kemudian. Ya. Nah, bagaimana tata caranya? Yaitu cara pelunasan biaya meterai dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Kan meterai itu kan sebagai pajak. Nah, kejadian yang lalu kan belum dimeterai, artinya belum dipajaki. Nah, sekarang akan digunakan sebagai barang bukti, sebagai alat bukti. Karena itu dokumen tersebut harus dipajaki dulu. Nah, jadi dibawalah ke pejabat pos untuk dimintakan pelunasan biaya meterai. Nah, jadi pemeteraian kemudian itu dilakukan untuk apa? Yaitu untuk dokumen-dokumen yang seharusnya diberi meterai tetapi tidak diberi meterai. Atau meterainya kurang. Nilai pajak yang harus dibayarnya itu kurang. Atau dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, karena apa? Akibat hukum jika alat bukti surat tidak atau kurang bayar atau kurang lunas biaya meterainya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Karena itu pada waktu itu diajukan ke pihak hakim sebagai alat bukti, maka hakim bisa menolak dokumen tersebut sebagai alat bukti. Nah, pemeteraian kemudian itu bisa dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau dengan menggunakan setoran pajak, surat setoran pajak (SSP). Ya. Dan jadi pemeteraian kemudian itu harus disahkan oleh pejabat pos, ya. Setelah dilunasi, kemudian dendanya juga termasuk dendanya. Jadi karena terlambat sehingga didenda, diberikan denda. Nah, besarannya berapa yang harus dibayar atau berapa yang harus dilunasi itu diatur pada pasal 4 Permen
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2014. Itu ada di situ berapa yang harus dibayar, kemudian bagaimana perhitungan dendanya, dan sebagainya. Nah, pelunasan biaya materai itu saat ini dalam sistem digital, itu pelunasan biaya materai dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda biaya materai menggunakan mesin teraan yang digital. Nah, ini terdapat pada ketentuan ini terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 66 Tahun 2010 tentang tata cara pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai digital. Nah, kapan atau siapa sih yang harus melakukan pemeteraian kemudian terhadap dokumen yang akan kita ajukan sebagai barang bukti? Yaitu apabila dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pihak yang melakukan pemeteraian kemudian adalah pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut sebagai alat bukti. Nah, apabila dokumen yang bea meterainya itu tidak cukup atau kurang lunas, maka yang harus melunasi atau membayarnya itu adalah pemilik dokumen tersebut. Nah, apabila dokumen yang itu akan digunakan atau dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, maka pihak yang melakukan pemeteraian kemudian adalah pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut di Indonesia. Nah, jadi kalau kita kembali ke permasalahan awalnya, apakah meterai itu menunjukkan sahnya satu perjanjian antara pasien dan rumah sakit, pasien dan dokter, ya. Kita tahu bahwa salah satu objek dari biaya materai tersebut adalah surat perjanjian atau dokumen yang dibuat untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti atau dasar hukum terjadinya hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu rumah sakit atau dokter dengan pasien. Nah, menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hubungan perikatan di antara keduanya. Nah, menurut pasal 1320 KUH Perdata, di situ disebutkan bahwa ada 4 syarat yang menunjukkan sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, perjanjian itu harus ada kesepakatan. Jadi sepakat antara pihak pertama dan pihak kedua. Kalau salah satu tidak sepakat, maka itu bukanlah suatu perjanjian. Kemudian adanya kecakapan dari para pihak. Kecakapan itu misalnya dari umurnya, dari kompetensinya, dan sebagainya. Ketiga, ada satu hal atau adanya objek yang diperjanjikan itu apa. Misalnya pembayaran dilakukan oleh pihak kontraktor misalnya. Itu perjanjian, itu yang diperjanjikan. Nah, dan satu sebab yang halal, artinya yang menurut hukum itu bisa dilakukan. Jadi 4 syarat tersebut. Nah, apabila satu perjanjian tersebut walaupun diberi materai yang cukup, tetapi tidak memenuhi keempat syarat yang tadi, maka perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum. Ya? Jadi penentuan sah atau tidaknya satu dokumen atau satu perjanjian itu tidak ditentukan dari ada atau tidak adanya materai. Jadi buat para manajemen rumah sakit itu tidak perlu semua pernyataan pasien, semua perjanjian tersebut di materai. Ya. Nah, apabila nanti terjadi satu sengketa dan sengketa itu dibawa ke pengadilan dan untuk menyelesaikannya itu dokumen itu digunakan sebagai
alat bukti, maka dokumen tersebut bisa diberi meterei kemudian atau pemeteraian kemudian, atau dalam bahasa Belandanya nasekling. Ya, jadi dengan demikian kita sekarang paham bahwa meterei itu tidak menunjukkan sah atau tidaknya satu pernyataan, satu dokumen, atau satu perjanjian. Ya. Nah, apabila dokumen atau perjanjian atau pernyataan tersebut akan kita gunakan sebagai